Hai sahabat marketers, saya Serpandi. Dalam video kali ini saya akan membagi kepada sahabat marketers apa yang menjadi lingkungan dari pemasaran. Ya, lingkungan pemasaran, marketing environment. Baik, kalau bicara tentang marketing environment, nah supaya mempermudah, banyak teori-teori di buku-buku pemasaran, tapi saya coba rangkum yang menjadi lingkungan pemasaran itu adalah saya sebut dengan 4C supaya mempermudah sahabat marketers. Sekali lagi 4C. Ya, lingkungan pemasaran itu adalah 4C. Yang pertama adalah company, yang kemudian yang kedua adalah kompetitor, dan ketiga adalah customer, dan terakhir adalah change atau perubahan. Inilah lingkungan pemasaran. Nah, sebelum saya jelaskan yang 4C ini, saya coba berikan dulu pemahaman sahabat marketers, kenapa kita belajar lingkungan. Sama ketika kita mau menyeberang sungai dengan menggunakan mobil. Supaya kita sukses untuk menyeberang, berarti kita harus belajar tentang lingkungan daripada mobil kita. Ya, mulai dari posisi mobil kita, besaran ban kita, termasuk juga persediaan minyak, dan setelah itu bagaimana kedalaman sungai, derasnya sungai, dan jaraknya sungai, itu harus kita pelajari. Sama dengan pemasaran. Supaya strategi kita dapat kita jalankan dengan baik, kita juga harus pelajari tentang lingkungan pemasaran. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk sebelum menjalankan strategi, sebelum menjalankan program pemasaran, kita harus mempelajari yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran. Baik, balik sekarang bahwa lingkungan pemasaran adalah 4C. Sekali lagi, company, competitor, customer, dan change. Nah, kalau kita bagi yang 4 ini, itulah yang 3 antara kompetitor, company, dan customer itu yang disebut dengan micro environment. Dan macro environment itu adalah change, perubahan. Nanti ada itu PES ya, politik, nanti saya jelaskan. Baik, sekarang yang micro environment. Lingkungan pemasaran yang pertama adalah micro environment, atau disebut dengan 3C, yaitu adalah company, competitor, dan customer. Kenapa kita pelajari ini sebelum kita membuat strategi pemasaran? Jelas, ingat seperti tadi mau kita menyeberang sungai, supaya kita menjadi the winner. Ya, baik. Apa yang kita pelajari daripada company? Mulai dari permodalan, apakah modalnya cukup besar, kemudian juga hal-hal apa yang memang bisa mendukung program pemasaran kita. Kalau modalnya besar, berarti juga sangat memungkinkan untuk membuat suatu program pemasaran yang ini, ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan company, kita coba analisis yang bisa berhubungan dengan program pemasaran kita. Kalau ini sudah selesai, baru masuk kepada kompetitor. Apa yang dimiliki kompetitor? Apa yang tidak dimiliki kompetitor? Apa kelemahan kompetitor? Itu kita harus ada di list kita. Supaya apa? Supaya yang tidak dimiliki, itu yang menjadi nilai tambah kita. Tapi harus ada di kita. Begitu sahabat marketers. Jadi kita harus analisis juga kompetitor. Kemudian kita juga analisis customer. Itu yang kita sebut dengan di pemahaman kita di pengertian pemasaran, needs and wants-nya, dan termasuk demand. Ya. Jadi inilah micro environment, bahwa company, customer, dan kompetitor kita harus analisis bersama. Itu analisis micro environment. Baik. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang kedua adalah macro environment. Itu yang kita sebut dengan change atau perubahan-perubahan. Change itu apa aja? Itu yang saya singkat dengan PESDEM. Ya. P yang pertama adalah politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah sosial budaya, yang keempat teknologi, D yang kelima adalah demografi dan sumber alam. Nah, ini yang makro. Kenapa kita harus juga selain dari tadi mikro, yaitu adalah competitors, company, dan customer, kita harus menganalisis makro, yaitu adalah PESDEM, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, demografi, dan
sumber daya, sumber alam maksud saya. Baik, kenapa? Karena memang selain tadi mikro, kita juga harus menyesuaikan dengan situasi makronya. Bagaimana politik? Ya, situasi ini sekarang politik di kita adalah mengharuskan semua bisnis harus menjalankan social distancing, menutup jam sekian. Nah, banyak itu regulasi. Kita juga harus menyesuaikan. Jangan kita berjalan sendiri. Kita harus mengikuti regulasi itu. Bagaimana dengan ekonomi? Ekonomi sekarang ini konsumsinya sangat menurun. Nah, apa yang kita lakukan dengan situasi ini? Kemudian sosial budaya, teknologi. Nah, kalau sekarang ini teknologi digitalisasi sangat update, sangat dibutuhkan. Nah, bisnis kita berarti harus adaptif dengan teknologi. Kemudian bagaimana demografi, ya, bagaimana sumber daya. Nah, yang 6 ini juga harus kita analisis selain dari mikro tadi. Jadi, sekali lagi sahabat marketers bahwa lingkungan pemasaran itu adalah 4C. Ada company, ada competitors, ada customer, itu yang mikro, dan ada change, itu yang makro, yaitu adalah PESDEN. Politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, demografi, dan sumber alam. Baik, demikian video saya untuk lingkungan pemasaran. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.